Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kembali tentu kami akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian bersaat teduh ya. Biarlah puji-pujian, penyembahan itu selalu ada di lidah bibir hati kita. Selalu kita nyatakan kepada Tuhan ya, sampai nafas kita yang terakhir. Haleluya. Hujan dan penanggungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
Kepadamu hatiku bersuka, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan nyanyian dalam hati kami. Engkaulah sukacita dalam hidup kami. Engkaulah damai sejahtera kami. Sebab itu mulut kami penuh dengan pujian kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat saat ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau bersama-sama membaca kebenaran firman. Kiranya Kau akan berbicara pada setiap hidup kami. Lewat apa yang akan kami baca, kami hidup diberkati lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita ya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, kita telah sampai hari ini pada kitab Injil Matius pada pasal yang ke-25. Kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ya. Ada banyak ayat juga di sini ya, sampai ayat 46. Saya ada khawatir juga waktu saya membaca dengan cepat ada salah-salah. Jadi mohon saudara juga baca dari Alkitabnya ya, sambil dibaca dengan diresapi juga ya. Nah, puji Tuhan. Kita akan melihat Matius pasal 25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu dan lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta."
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami sungguh sangat percaya, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika tadi membaca Alkitab, Roh Tuhan sudah berbicara pada kita masing-masing. Namun demikian, izinkan kami mengulas sedikit ya. Yang kami ambil hari ini pada ayat yang terakhir yang tadi kita baca, yaitu ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, ya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Perhatikan kata kekal, karena ada banyak orang berpikir ketika nanti masuk neraka selesai, mati di neraka. No. Sayangnya siksaan yang kekal berarti di sana ada kesadaran. Tidak seperti orang yang mati lalu tidak ingat apa-apa. No, ada kesadaran di sana, ada kehidupan di sana, tapi hidup di dalam siksaan. Karena itu dikatakan siksaan yang kekal. Perhatikan kata-kata ini baik-baik. Betapa mengerikannya neraka, ya. Tetapi sebaliknya, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Haleluya. Ya, di balik siksaan kekal, sebaliknya dari siksaan kekal itu ada kehidupan yang kekal.
Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini tadi berbicara didahului dengan kisah atau perumpamaan Yesus atau sesuatu yang dikatakan Yesus tentang domba dan kambing. Di mana domba-domba itu orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat kasih kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang percaya tentunya. Yang tadi dikatakan salah seorang yang paling hina ini, ya. Nah, tetapi sebaliknya, kambing-kambing adalah orang yang tidak mempedulikan sesamanya sama sekali. Dan Yesus berkata, pada domba-domba ini kau masuk dalam hidup kekal, kambing-kambing dalam siksaan yang kekal. Sekilas seolah-olah keselamatan didasarkan oleh perbuatan kita. Tetapi kalau saudara mengerti dengan benar kebenaran keseluruhan dari ayat firman Tuhan, maka saudara akan mendapati bukan demikian maksudnya. Maksudnya ayat ini, mengapa ada domba dan kambing? Karena seharusnya orang Kristen, memang seharusnya orang Kristen ketika percaya Yesus pasti berubah menjadi orang-orang yang lebih baik. Dengan sendirinya, bahkan tadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar ini tidak sadar bahwa mereka sudah melakukan hal yang baik untuk Tuhan. Sampai-sampai mereka bertanya, kapan kami melakukan itu Tuhan? Ya, karena apa? Kebaikan, kebenaran mereka muncul dengan sendirinya. Ya, karena apa? Karena mereka mendapatkan kehidupan yang baru. Inilah yang dimaksud oleh Efesus pasal yang kedua. Mari kita akan lihat lebih dulu. Ayo kita lihat ya. Kita bandingkan dengan Efesus pasal 2. Supaya kita lebih memahami kebenaran firman. Efesus pasal yang kedua. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan membaca Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-8. Kemudian lompat ayat yang ke-10. Ya, coba perhatikan dulu ayat ke-8. Perhatikan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Haleluya. Saya dan saudara diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kita yang cari Tuhan. Tetapi Tuhan yang cari kita. Tetapi kata firman Tuhan, pemberian Allah. Haleluya. Keselamatan adalah pemberian Allah. Tapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Ketika keselamatan diberikan, ayat itu dilanjutkan dengan ayat yang ke-10. Ya, seringkali mungkin ayat ke-10 ini lupa dibaca sehingga tidak memahami dengan tepat konsep keselamatan dalam kekristenan. Coba kita lihat lompat ayat ke-10. Karena, yaitu orang yang diselamatkan tadi ya, karena kita itu adalah orang-orang yang tadi diselamatkan oleh kasih karunia tadi ya. Ingat ayat ke-8 tadi. Kita ini buatan Allah. Wow. Diciptakan dalam Kristus Yesus, bagaikan kita dibuat ulang. Ya, kita ini manusia dibuat ulang, secara roh dibuat ulang di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Karena itu dikatakan kelahiran kembali, diciptakan dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata-kata ini, untuk melakukan pekerjaan baik. Wow. Masih ingat tadi Matius 25? Orang-orang benar itu melakukan tindakan yang baik, punya kasih dengan sendirinya. Karena saudara dan saya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi pekerjaan baik itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Dikatakan begini, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow, haleluya. Jadi saudara dan saya diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia. Dan ketika kita menerima keselamatan, pada hari itu kita juga menerima kehidupan yang baru. Kita diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus untuk menjadi orang-orang yang senantiasa dari dalam hatinya ada keinginan berbuat kasih, berbuat baik pada sesama. Sehingga nantinya ketika saatnya tiba, Tuhan mengadakan penghakiman terakhir. Dia akan berkata kepada kita, domba-dombanya, masuk, yuk sini, ke dalam kehidupan yang kekal. Karena ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku dalam penjara, kamu lihat aku. Ketika aku butuh, kamu tolong aku. Dan lain-lain tadi ya. Luar biasa sekali. Mari menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Menjadi orang Kristen yang sejati. Saudara dan saya harus punya keyakinan penuh. Saudara dan saya bukan lagi hidup yang lama.
Saudara dan saya bukan lagi saudara dan saya yang lama, yang mungkin ingin selalu berbuat dosa. Dengan iman kita percaya kita sudah baru, dan keinginan kita adalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama ini ya. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur kembali Kau menguatkan pada kami, mengingatkan pada kami bahwa kami sudah berubah. Kami bukan lagi hidup lama, dan kami mau mengimani kami sudah bukan lagi yang lama. Kami sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu hidup orang-orang yang hidup untuk melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur padamu dan kami percaya pada saatnya tiba. Kami berdoa kami akan menjadi domba-domba-Mu yang turut di dalam kebahagiaan yang kekal bersama dengan Kau, Gembala kami yang baik. Di dalam dunia ini mungkin kami menderita siksaan, aniaya, olok-olokan, karena kami berbeda dari orang-orang dunia kebanyakan yang begitu egois. Tapi kami tahu segala tangisan kami suatu saat akan berubah menjadi sukacita yang besar ketika saatnya tiba Kau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita akan berdoa bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin belum percaya dan terima Yesus ya. Dan kita doakan untuk pertobatan mereka. Ayo kita doa sama-sama. Baik, yuk kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi sahabat-sahabat kami, rekan-rekan seiman kami, saudara-saudara seiman kami, atau mungkin bahkan teman-teman seiman yang kami tidak kenal. Tapi mereka, kami tahu menurut berita-berita yang kami dengar, mereka mengalami penyiksaan, penderitaan, dan penganiayaan karena nama-Mu Tuhan. Bahkan ada di antara mereka yang dipenggal dan dibunuh. Suatu pukulan yang berat tentu untuk mereka dan keluarga mereka maupun orang-orang di sekitar mereka. Tentu kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka, kuatkan iman mereka, keluarga mereka, bahkan orang-orang di sekitar mereka. Kalau boleh, lepaskan mereka Tuhan dari segala penyiksaan, penderitaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan, pembantaian yang begitu rupa itu. Tuhan, tolong umat-Mu. Tolong umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, berkati Indonesia. Dalam nama Yesus, limpahkan damai sejahtera atas Indonesia. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Dan dalam nama Yesus, Tuhan tolong agar banyak jiwa dituai bagi kerajaan Allah di Indonesia yang tercinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kiranya kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan ampuni. Tuhan juga kiranya kami berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas untuk melayani. Kiranya Tuhan cukupkan segala apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih-lebih lagi dalam melayani. Tuhan kiranya memberkati juga jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati
mereka dengan iman, pengharapan, dan kasih yang terus bertambah-tambah sampai akhir hidup mereka. Tuhan tolong mereka agar tidak ada yang terhilang, tetapi mereka justru Tuhan pakai membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mulai dari keluarga mereka, pasangan mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, tetangga mereka, Tuhan tolong agar mereka bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap yang sakit, Tuhan kami bersatu hati. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama, sanggup menjamah, menolong, menyembuhkan yang sakit. Kiranya Kau tolong, Kau sembuhkan yang sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan setiap yang dalam masalah, kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, Tuhan kiranya ampuni. Tuhan tunjukkan letak kesalahan kami di mana, dan tolong agar kami dapat sungguh-sungguh bertobat. Tuhan tolong kami, ampuni kami, ampuni kami. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, Tuhan kami berdoa, limpahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kekuatan-Mu, Tuhan, dan kemenangan-kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada haleluya. Haleluya. Dan sekarang, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan kita berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Sudah ya Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, yuk kita akan tutup ya saat teduh hari ini. Oh Tuhan kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari yang sangat luar biasa ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan.